Video tutorial kita kali ini akan membahas bagaimana cara membuat website sederhana ya dengan CSS. Tapi kali ini yang kita bahas itu adalah membuat sampai sini dulu ya, sampai menunya nanti. Yang ke bawah nanti di video selanjutnya. Jadi tampilan websitenya nanti sketsanya seperti ini ya teman-teman. Ada namanya, judulnya di sini ya, headernya, kemudian di sini ada menunya, kemudian nanti di sini ada gambarnya. Selanjutnya di sini ada kontennya, isinya, di sini ada footernya. Ini merupakan website sederhana karena kita sudah mempelajari tentang CSS ya. CSS layout, tepatnya tentang box model. Kita akan praktekkan di sini membuat website sederhananya. Yang pertama nanti kita akan membuat headernya ini yang berisi judul dan menu-menu seperti ini. Nah, sampai sini dulu, nanti di video ini kita bahas ya. Yang ini ke bawah nanti di video selanjutnya. Oke, saya buat saja dua buah file. Ini sudah saya bagi dua ya. Bagaimana cara membagi duanya, teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya, tepatnya di Trik Visual Studio Code ya. Teman-teman bisa lihat video saya. Di situ sudah saya jelaskan bagaimana membuat dua jendela seperti ini. Oke, selanjutnya saya buat satu buah file yang bernama web sederhana.html, kemudian satu buah file lagi yang bernama style6.css. Kemudian seperti biasa di web sederhana.html saya buat HTML-nya seperti ini, tanda seru ya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini saya buat misalnya membuat website sederhana ya, website sederhana dengan CSS ya. Oke. Selanjutnya di bawahnya ini kita panggil file CSS-nya, yaitu kita buat seperti ini, link rel style sheet ya. Kemudian di situ ada href-nya. Kita panggil filenya yaitu style6. Ini dia .css. Kemudian jangan lupa kita tutup seperti ini. Kemudian kita enter ya. Selanjutnya teman-teman, saya sudah ajarkan kepada teman-teman bagaimana mereset ya, mereset file CSS kita. Itu udah saya ajarkan sebelumnya. Teman-teman bisa buka aja lagi filenya style5 ini. Nah, ini dia. Saya copy aja, saya letak kursornya di sini ya. Atau di sini boleh. Saya tarik ke atas seperti ini, saya tekan shift, saya klik. Saya copy, saya pindah ke style6 ini. Saya paste, oke. Nah, setelah itu jangan lupa teman-teman simpan di style6 ini, Ctrl S. Kemudian website sederhananya pun jangan lupa disimpan, Ctrl S. Oke, selanjutnya di sini di body ini saya buat kelasnya ya, ada nanti namanya, saya buat kelas container misalnya seperti itu ya. Nah, di dalam kelas container ini ada saya buat nanti kelasnya header ya, seperti itu. Oke, di dalam header ini saya buat sebuah kelas judul ya. Untuk judulnya, misalnya saya buat Pelita Media ya. Oke, itu judulnya. Oke, sudah. Ctrl S. Selanjutnya kita atur ya dengan menggunakan file style6.css ini. Kita buat CSS kita sendiri. Itu dibuat di sini ya. Itu Ctrl slash ya, udah ada di tutorial saya sebelumnya untuk menampilkan komentar seperti ini, multi line komentar ini. Tulis gini, CSS buatan sendiri misalnya. Ya, buatan sendiri. Selanjutnya di bawahnya teman-teman bisa buat, kita atur terlebih dahulu yaitu ininya, bagian kita atur badinya ya, badinya kita atur misalnya fontnya ya, fontnya itu kita atur misalnya 14px garis miring 24px. Kemudian tulisannya Arial, kemudian sans serif ya, sans serif koma ya. Selanjutnya background colornya kita buat background color, itu saya buat misalnya
Barleywood ya, saya buat Barleywood ya, sini ya, Barleywood. Nah, ini dia. Nah, saya kasih warnanya, colornya misalnya black ya, tulisannya semua nanti black. Kemudian titik koma. Coba kita dulu lihat hasilnya. Ctrl S ya, jangan lupa lihat hasilnya di sini. Nah, ini. Oke, tulisannya belum muncul ya. Sini belum muncul tulisannya sama sekali. Ini bukan div ya teman-teman ya, tapi di sini H1 kelas ya. Sini H1 biar muncul tulisannya, bukan div ya. Itu saya silap, harusnya H1. Di sini juga H1. H1 boleh, H2 boleh. Ctrl S, lihat hasilnya. Coba kita jalankan ulang, klik kanan, open with light server. Nah, ini hasilnya teman-teman. Nah, seperti itu ya hasilnya. Inilah hasilnya setelah kita berikan ini background color ya, Barleywood. Jadi semua background halamannya berwarna Barleywood ya. Oke, sekarang kita buat selanjutnya kontainernya. Di sini saya buat kontainernya. Ini kelas ya teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan di sini ada kelas ke titik ya, untuk memanggil kelas di CSS itu digunakan titik kontainer. Nah, seperti itu. Kita atur misalnya lebarnya itu saya buat 1080 misalnya ya. 1080 pixel misalnya. Kemudian saya atur marginnya. Marginnya itu saya buat misalnya auto. Ya, auto biar di tengah ya. Kan gitu ya. Marginnya berarti nanti akan ke tengah dianya nanti. Kontainernya. Kemudian saya atur warnanya, background colornya saya buat nanti kontainernya itu warna putih. Udah saya simpan. Jadi teman-teman bisa lihat hasilnya nih. Nah, di tengah-tengah ini berwarna putih. Tulisan pelita medianya itu masih rapat ya. Saya mau kasih jarak, saya mau ngasih margin ya. Karena kalau udah kita gunakan tadi reset yang script di atas ini, maka dia akan rapat kandas ke sini, ke browsernya. Maka kita harus atur. Yang kita atur itu di mana? Kita atur yang headernya ya. Karena letak si judul itu berada di header, maka bisa kita letakkan di header saja. Lalu kita panggil kelas headernya di sini, titik header ya. Itu dia. Udah, baru kita atur. Kita atur misalnya yaitu misalnya paddingnya ya, paddingnya misalnya 5 px atau 15 saja, 15 px ya. Nah, kita buat seperti itu dulu ya. Ctrl S, lihat hasilnya. Nah, sudah seperti itu ya. Oke, selanjutnya saya akan atur judulnya. Pelita media ini kan kecil kali nih tulisannya. Saya mau besarkan tulisannya. Tentunya itu berada di judul, kelas judul. Maka tapi kelas judul itu berada di kelas header. Artinya kelas judul induknya itu kelas header. Maka kita buat sini aja, titik header, baru kelasnya titik judul. Maka kita atur berapa font size-nya, ukuran fontnya. Misalnya saya atur ukurannya 30 aja gitu ya. Kemudian saya atur tebal ya, saya mau buat tebal, font weight ya. Ini dia. Itu saya pilih bold ya kan. Gitu ya kan, udah pernah kita pelajari sebelumnya. Oke, ini dia. Ctrl S, coba lihat hasilnya. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Nah, jadi kita udah atur judul ya kan. Nah, sekarang coba kita buat apa yang kita buat, yaitu kita buat dianya judulnya udah, berarti kita lihat di sini judul udah aman ya, kita buat. Sekarang kita buat
ininya apa namanya menunya sesuai dengan yang ini tadi. Nih ya, sini ada menu nih. Nah ini kita buat menunya. Berarti di sini di bawah H1 itu tepatnya di judul kita buat UL-nya di sini ya. Di sini saya buat UL ini baru di situ ahref ya, tanda crash saja, hashtag, kemudian buat namanya sesuaikan ya teman-teman sama yang ini, home izin kursus, berarti home dulu. Ini saya copy, Ctrl C, saya pindah ke bawah. Sini saya ganti izin kursus. Oke. Kemudian saya paste lagi yang berikutnya itu ada paket kursus ya, kita cek ya. Paket kursus baru kontak us. Berarti sini kasih paket kursus ya. Kemudian kita enter lagi, di situ ada berikutnya kontak us. Oke. Sudah? Coba kita cek hasilnya. Sini ya. Nah, dia turun ke bawah. Berarti ini blok ya. Blok. Kalau kita mau buat sejajar apa namanya? Ini kan apa ya? Kita ingin buat satu baris gitu ya. Udah pernah kita pelajari itu, kita gunakan inline. Tapi kalau kita ingin bisa merubahnya, paddingnya, marginnya, maka gunakan inline block. Berarti di sini saya mau merubah nanti marginnya, maka saya gunakan di situ inline block ya. Saya mau merubah marginnya supaya bisa, maka saya gunakan inline block. Berarti di situ kita buat ini, kita panggil, maksud saya apa itu ya teman-teman, header, kemudian kita tembak ke sini UL, baru clean. Kita buatlah berarti titik, kelasnya apa, header, baru tembak spesifikasi, di spesifik ya, lebih spesifik UL, baru tembak ya bahasanya ya. Nah, baru tembak baru saya bilang tadi kita mau buat displaynya ya, inline block. Kita cek dulu hasilnya setelah dibuat inline block. Nah, ini dia hasilnya. Terlalu dekat ya, terlalu dekat dengan tulisan Pelita Media, bisa kita atur, kita buat aja margin topnya, bisa ya, atur margin topnya, misalnya margin topnya misalnya kita buat 15 saja. Nanti kita cek dulu hasilnya. Kalau rapat kali, saya rasa udah pas ya. Kemudian right-nya itu rapat kali, kita atur margin right-nya. Udah kita pernah pelajari nih ya teman-teman ya. Misalnya margin right-nya saya kasih misalnya 10 saja. Oke, seperti itu. Coba lihat hasilnya. Nah, udah pas lah saya rasa ini. Selanjutnya di sini dia itu bergaris bawah. Saya maunya dia tidak bergaris bawah. Maka ketika itu udah pernah kita pelajari ya, supaya dia nggak bergaris bawah, berarti apa dia, kemana dia, ke AH. Ini kan A ini linknya tadi, makanya bergaris bawah. Kita tembak kemari gitu aja lah teman-teman. Tapi kelasnya kelas header, berarti kita letak di sini header A gitu ya. Berarti text decorationnya kita atur kan gitu, perintahnya text decoration dinonkan, maka nanti hilanglah linknya. Tuh hilang kan, garisnya maksud saya hilang. Oke, selanjutnya saya mau ganti warnanya gitu ya, jangan warna biru lah, standarnya itu biru kan. Misalnya color lah, warna tulisan color tomato. Ini ya, titik koma, lihat hasilnya. Oke, sudah jadi. Cuman nanti apa namanya, kita atur jaraknya nih. Ini kemari ya, tulisannya berarti gunakan apa teman-teman, padding ya.
paddingnya misalnya saya atur 3 ya, 3 pixel. Lihat hasilnya. Oke, 3 pixel ya. Udahlah, saya rasa udah pas. Kalau 2 pixel coba kita tes ya. Kalau cantikan 2 pixel kita pakai 2 pixel. Oke, saya pilih 2 aja lah, yang 2 pixel ya. Ini 2 pixel aja paddingnya. Oke, selesai. Tapi kalau saya arahkan, saya pingin itu berganti ya, berganti apanya, tulisannya itu ya. Berarti saya buat misalnya, berarti dianya header ya, header hover gitu ya, diarahkan hover itu artinya diganti, diarahkan warnanya. Saya buat misalnya warnanya ke green aja, coba kita tes saya dulu ya. Coba kita arahkan. Oke, mantap ya, berubah ya teman-teman. Kalau mau dikasih backgroundnya bisa tambah aja sini background colornya. Misalnya background colornya saya kasih warna apa ya yang keren, light gray ya. Coba ini ya, kita tes dulu backgroundnya. Saya arahkan, nah seperti ini dia, ada backgroundnya ya. Nah tuh ya, kelihatan ya. Oke ya. Kalau teman-teman ingin tambahkan paddingnya di header ini juga bisa, teman-teman ganti aja ininya misalnya jadi 5 misalnya gitu ya. Coba kita lihat hasilnya. Nah ini dia. Nah, ini 5 ya, tadi 3 ya, tapi lebih cantik 3 lah atau 2 lah ya. Saya buat 2 aja headernya. Nah seperti ini lebih cantik saya rasa. Nah lebih manis dia. Oke ya. Oke. Nah ini sudah sampai pembahasan kita tadi headernya. Nah ya, di dalam header ini ada judulnya, ada menu-menu seperti ini. Nanti berikutnya kita akan membahas di video selanjutnya, membahas yang ini, image ini. Kita buat gambar di sini, kita masukkan gambarnya. Oke ya. Itu di video selanjutnya teman-teman. Nanti bisa ditonton di video selanjutnya. Saya rasa saya sudahi dulu video tutorial saya ini. Semoga tutorialnya bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Bagi yang belum paham ditanyakan di komentar ya. Bagi yang bermanfaat, merasa bermanfaat, bisa di-sharing kepada teman-temannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.